Sobat Kabaroto, saat pertama kali dihadapkan kepada salah satu MPV yang ada di samping gue ini, apa yang Sobat Kabaroto ingat? Ya, tepat sekali. Wajah dari Hyundai Staria ini sangat mirip banget sama wajah dari Robocop. Di samping gua udah ada salah satu MPV paling mewah dari Hyundai. Ini dia, Hyundai Staria. Oke Sobat Kabaroto, sekarang di samping gua udah ada salah satu MPV paling anyar nih, yang paling keren juga dari Hyundai, yaitu Hyundai Staria. Rasanya kayak MPV ini datang dari tahun di masa depan, dia punya time traveler dan hadir di samping gua sekarang ini. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Rasanya bohong kalau misalnya kita tidak bisa akui mobil ini terlihat sangat futuristis. Terlihat dari desain area depannya nih Sobat Kabaroto, kalau bisa diperhatikan. Lampu depannya LED dari ujung kiri nggak putus sampai ujung kanan. Plus yang menariknya lagi, biasanya produk otomotif yang hadir di Indonesia, terutama untuk mobil-mobil keren itu, permainan grillnya ataupun aksen-aksen yang melekat pada mobil itu hanya warna chrome ataupun warna hitam. Namun Hyundai menyematkan warna yang sangat keren banget dengan motif seperti warna perunggu atau bronze seperti ini pada Hyundai Staria. Selain terlihat futuristis, ada faktor lain juga yang bisa gua katakan bahwasannya mobil ini terlihat seperti mobil yang hadir dari masa depan. Kenapa seperti itu? Kalau Sobat Kabaroto perhatikan, di sini untuk lampu utamanya sendiri dia itu sudah LED dan juga menggunakan proyektor. Tapi dia modelnya pixel-pixel kayak gini nih Sobat Kabaroto. Dan juga nanti gua akan tunjukkan di area belakang bahwasannya mobil ini eksteriornya sangat futuristis, terlihat nampak depan, samping maupun belakang. Sekedar informasi bahwasannya Hyundai Staria tidak hanya hadir di Indonesia saja, di luar negeri Hyundai Staria ini juga hadir dengan berbagai macam model nih Sobat Kabaroto. Yang pertama ada MPV yang blind van. Nah, dia itu biasanya untuk kegiatan-kegiatan komersil nih Sobat Kabaroto, untuk angkutan muatan barang, ekspedisi dan lain sebagainya. Tapi yang hadir di Indonesia justru adalah sebuah MPV mewah, yaitu Hyundai Staria seperti yang Sobat Kabaroto lihat. Lanjut lagi, detail-detail yang perlu Sobat Kabaroto perhatikan adalah seperti ini nih Sobat Kabaroto. Kamera depan yang sangat menonjol seperti ini. Sebenarnya Hyundai sudah sangat keren banget untuk menambahkan kamera depan pada sebuah MPV berkelas seperti Hyundai Staria ini. Cuma terlihat lebih menonjol banget, yang lumayan bahaya juga nih Sobat Kabaroto. Mungkin kedepannya Hyundai bisa lebih oke lagi dengan cara tidak menambahkan seperti daging lebih kayak gini. Mungkin bisa disamakan dengan area depannya nih Sobat Kabaroto agar terlihat lebih bersih ya. Dan juga kalau kita perhatikan terlihat futuristis karena desainnya yang sangat berbeda banget nih Sobat Kabaroto. Di awal gue bilang wajahnya mirip banget sama tokoh robot, yaitu Robocop nih Sobat Kabaroto. Karena dia permainan dari lampu LED di area depannya, di perbatasan antara kap mesin dan juga bodi mobil, terdapat lampu LED memanjang seperti ini dan terlihat sangat sipit dan beda banget dari MPV-MPV kebanyakan yang hadir di Indonesia. Let's go, kita sekarang coba tengok area sampingnya. Ini dia nih Sobat Kabaroto. Permainan warna bronze masih tetap dipertahankan oleh Hyundai Staria di area sampingnya, dimulai dari handle-handle pintu dan juga area spionnya nih Sobat Kabaroto. Dan yang kerennya adalah kalau Sobat Kabaroto lihat dari area bodi ini, antara pintu dan jendela hampir 50-50 sama nih. Nah, dibelah di tengah sini. Biasanya kalau misalkan MPV-MPV pada umumnya di Indonesia lebih berat ke titik bodi-bodinya nih. Kacanya mungkin hanya seperempat aja, tapi sedangkan ini Hyundai Staria dia itu kacanya cukup lebar, hampir memakan setengah dari area bodi samping dari mobil ini. Selain itu, gue juga harus kasih tahu bahwasannya ada hal-hal lain yang sekiranya sangat terlihat futuristis dari area samping. Dimana kalau Sobat Kabaroto perhatikan nih, peleknya tuh sangat futuristis banget, beda dari MPV-MPV kebanyakan. Dia ini untuk peleknya sendiri
Hyundai Staria itu udah menggunakan pelek ukuran ring 18 dan juga dibalut oleh ban berukuran 235/55 ring 18 Sobat Kabar Auto. Nice untuk sebuah MPV yang sangat keren kayak gini. Dan gue harus kasih tahu juga, gue tadi menemukan bahwasannya ground clearance dari mobil ini terhitung lumayan tinggi bagi sebuah MPV. Kenapa seperti itu? Kalau Sobat Kabar Auto perhatikan, saat kita sebagai pengemudi untuk mencoba naik di area kabin, untuk langkah ini termasuk tinggi nih Sobat Kabar Auto. Nah, ditambah lagi untuk pegangannya sendiri tidak ada nih di area depan. Jadi mungkin untuk beberapa pengendara yang postur tubuhnya tidak terlalu tinggi itu lumayan menyulitkan. Selain itu, kalau misalkan kita tengok ke area sampingnya, nah, dia juga termasuk tinggi nih Sobat Kabar Auto. Kalau misalkan kita coba untuk langkah masuk, nah ini termasuk tinggi. Untuk postur gue yang 180 up aja, ini masih lumayan tinggi. Plus bagusnya di area kabin tengahnya ada pegangannya nih Sobat Kabar Auto. Jadi setidaknya lebih mempermudah saat mungkin kita coba kayak gini. Nah, di sini kita punya tumpuan yang sekiranya bisa membantu kita untuk naik ke area kabinnya. Kita tutup lagi karena nanti kita akan ngebahas eksterior dulu, baru kita akan coba tengok ke area dalamnya nih Sobat Kabar Auto. Sekarang gue akan tunjukin ke Sobat Kabar Auto semuanya bahwasannya selain di area depan samping, ternyata juga ada di area belakang yang sangat keren banget. Apakah itu? Ini dia. Yes, kalau Sobat Kabar Auto perhatikan, area belakang sangat lega banget. Terlihat dari bentuknya yang nggak main-main. Kalau gue bisa lihat dan juga bisa gue gambarkan, ini seperti mobil masa depan. Tapi kalau misalkan dilihat-lihat, permainan warnanya, terus bentuknya, itu juga sangat keren banget. Jadi perpaduan antara mobil keren dan juga mobil futuristis itu jadi satu paket komplit ada pada Hyundai Staria. Contoh lainnya adalah, yang membuat mobil ini sangat futuristis, area stop lamp belakang ini Sobat Kabar Auto. Dia sudah mengusung model pixel seperti ini, model kotak-kotak. Dan juga untuk Sobat Kabar Auto ketahui juga, sennya dia punya model sekuensial atau dia modelnya seperti mengalir. Jadi tidak kedip, tapi dia modelnya mengalir per pixelnya nih Sobat Kabar Auto. Dan yang harus Sobat Kabar Auto tahu juga, bahwasannya dari keseluruhan panjang area stop lamp ini, di sini terbelah karena ini hanya bagian dummy aja nih Sobat Kabar Auto. Kami dari tim Kabar Auto udah sempat mencoba-coba juga bahwasannya tidak ada tombol yang berfungsi untuk menghidupkan area dari dummy ini, melainkan yang berfungsi hanya area tengah ke bawah saja nih sob. Tapi itu nggak jadi masalah karena saat kita memandang Hyundai Staria dari belakang, area buritannya sendiri pun sangat keren banget yang udah kita nggak bisa pikirin lagi. Dan mungkin kita nggak bisa berkata-kata sebagai seorang konsumen yang melihat sebuah MPV keren sekelas Hyundai Staria. Satu hal yang Sobat Kabar Auto harus perhatikan juga ketika Sobat Kabar Auto ingin memiliki atau mengemudi dari Hyundai Staria satu ini. Selain dimensinya yang besar, tetapi Sobat Kabar Auto juga harus perhatikan nih bahwasannya area belakang yang cukup besar dan juga dimensinya yang cukup lebar membuat pintu ini sangat besar juga ketika dibuka. Jadi saat Sobat Kabar Auto ingin parkir di mall misalkan, ingin parkir mundur lalu ingin membuka pintu area belakang, itu harus diperkirakan jaraknya. Tapi jangan salah, semua itu bisa dibantu oleh kamera belakang yang fungsinya bisa mengetahui seberapa jaraknya ketika kita mau parkir mundur dan dibatasi oleh tembok. Gua akan kasih tahu sebagaimana besarnya dari pintu area belakang Hyundai Staria. Area belakang yang luas membuat pintu dari Hyundai Staria di area belakang pun juga besar, sehingga saat dikepakkan ke atas ini akan memakan area atau spot yang cukup lebar juga nih Sobat Kabar Auto. Jadi saat Sobat Kabar Auto ingin pergi ke mall mungkin atau ke area-area yang sudutnya sempit dan ingin membuka area belakang, wajib diperhatikan juga. Tapi jangan salah, selain itu ada dua tombol keren juga nih Sobat Kabar Auto yang fungsinya bisa menutup secara otomatis area pintu belakang dari Hyundai Staria. Beres kita ngebahas eksterior, nampaknya nggak asik banget kalau kita nggak ngebahas masalah interiornya dan juga pengen tahu fitur-fiturnya serta impresi berkendaranya. Mau tahu keseruan seperti apa? Pantengin terus YouTube channel Kabar Auto. Let's go!
Ini dia nih Sobat Kabaroto, area kabin dari Hyundai Staria yang dari luarnya terlihat sangat futuristis banget. Pun dalamnya seperti itu nih Sobat Kabaroto. Berhubung di luar lagi cuacanya panas banget, gua ingin segera mengajak Sobat Kabaroto untuk ke dalam aja untuk membahas mengenai interior dari Hyundai Staria 1 ini. Yang pertama yang bikin kerennya adalah kalau Sobat Kabaroto lihat atau perhatikan, layar cluster instrumennya ini terlihat sangat keren banget. Ini sama persis dengan ditanamkan pada mobil listrik Hyundai paling anyar, yaitu Hyundai Ioniq 5. Jadi dia modelnya semi floating kayak gini. Untuk cluster instrumennya ditambah juga layar infotainmentnya yang sudah disematkan beberapa tombol-tombol canggih yang bisa menggunakan atau bisa digunakan untuk berbagai macam fitur yang disematkan pada MPV keren 1 ini. Yang pertama, gue akan ngebahas mengenai tampilan cluster instrumennya yang sangat keren banget nih Sobat Kabaroto. Kalau Sobat Kabaroto perhatikan, ini adalah gaya yang sangat keren banget dari sebuah mobil yang sudah nampak futuristis dengan cluster instrumen yang semi floating kayak gini, ditambah dengan semuanya sudah full digital. Terdapat beberapa pengaturan juga, dan juga muncul juga beberapa tanda-tanda yang sekiranya bisa menunjukkan fitur-fitur apa aja yang sedang bekerja dari Hyundai Staria 1 ini. Salah satunya adalah fitur untuk mengecek tekanan angin ban atau TPSM, dan juga ada beberapa fitur-fitur yang sudah terkoneksi di tombol-tombol dari lingkar kemudi dari Hyundai Staria 1 ini. Yang pertama adalah Adaptive Cruise Control yang bisa di-set juga untuk kecepatannya. Ada juga Lane Departure Assist yang bisa membantu Sobat Kabaroto juga ketika mengemudi, di mana fitur ini dapat membaca marka jalan yang sekiranya nanti lingkar kemudi ini akan bergerak dengan sendirinya tanpa harus Sobat Kabaroto kendalikan, tapi nanti dia setelah beberapa detik akan mengingatkan Sobat Kabaroto bahwasannya lingkar kemudi harus tetap digenggam. Selain itu juga sudah ditambah oleh pedal shift nih Sobat Kabaroto, yang pastinya bisa membantu Sobat Kabaroto untuk berakselerasi dengan Hyundai Staria. Dan juga Sobat Kabaroto nggak perlu lagi pusing ketika menginginkan sebuah akselerasi yang sangat keren dari sebuah MPV sekelas Hyundai Staria. Bahwasannya mesin 2200 cc-nya yang menggunakan turbo plus mesin mobil ini adalah diesel nih Sobat Kabaroto. Mesin itu sudah sangat memumpuni untuk berakselerasi, ditambah juga mobil ini menggunakan penggerak roda depan atau front wheel drive. Plus ada juga pedal shift yang pastinya bisa menambah untuk kecepatan saat berakselerasi menggunakan MPV 1 ini. Sebuah MPV rasanya nggak keren banget kalau misalnya tidak banyak ruang penyimpanan. Tapi Hyundai Staria ini nggak kalah keren karena dia punya banyak ruang penyimpanan. Salah satunya ini dia. Cluster instrumen atau layar cluster instrumennya yang dipasang semi floating seperti di area depan ini membuat banyak space di area depan yang sangat kosong nih. Sehingga bisa digunakan untuk ruang penyimpanan, dan juga di area dashboard depan ada ruang penyimpanan lagi. Ada juga glove box di area samping, bottle holder di setiap panel pintunya, dan juga di sini ada cup holder. Plus di sini ada ruang penyimpanan nih Sobat Kabaroto. Di sini ada 2 cup holder, terus ruang penyimpanan box yang cukup besar. Di sini juga ada. Dan di area bawah juga terdapat ruang-ruang penyimpanan. Masih mau berpikir bahwasannya ketika Sobat Kabaroto menggunakan Hyundai Staria tapi takut mobilitas pekerjaan akan terganggu? Tentu tidak. Kenapa? Bahwasannya di sini terdapat yang namanya wireless charging nih Sobat Kabaroto. Jadi saat Sobat Kabaroto menggunakan mobil ini, Sobat Kabaroto bisa juga sembari beraktivitas dan juga mengisi daya dari smartphone Sobat Kabaroto. Oke, sekarang gue akan ngebahas mengenai layar infotainmentnya yang sangat keren banget. Ini semua tersusun rapi dengan mode-mode yang ditanamkan di area samping dan juga bawah. Untuk pengaturan AC sudah digital nih Sobat Kabaroto. Dan juga yang kerennya adalah cekungan-cekungan mode seperti ini. Ini sudah layar sentuh juga nih. Nah, misal seperti itu, kita bisa menggunakannya dengan mode layar sentuh. Untuk volume, dia masih menggunakan knob. Terus habis itu untuk pengaturan dari tracknya juga masih knob. Tapi itu sudah tersusun rapi seperti yang Sobat Kabaroto lihat. Untuk AC-nya sendiri, dia masih menggunakan single zone, tapi sudah ada pengaturan climate untuk area depannya nih Sobat Kabaroto, area kabin depan dari Hyundai Staria. Tapi jangan salah,
Untuk sebuah MPV berukuran besar seperti Hyundai Staria ini, walaupun masih single zone, tapi di area-area sampingnya ada yang namanya double blower nih Sobat Kabaroto. Dijamin kalau Sobat Kabaroto semua naik Hyundai Staria, nggak akan pernah ngerasain yang namanya kegerahan. Selain itu, yang menariknya, untuk sebuah MPV rasanya sangat futuristis banget ketika mobil ini ditanamkan yang namanya drive mode nih Sobat Kabaroto. Gua akan kasih tahu juga arti ke drive mode di sini, di mana kita bisa lihat. Nah, ini mode eco. Terus habis itu juga kalau kita ganti lagi ada mode sport, ditandai dengan area cluster instrumennya yang berubah menjadi warna merah. Sedangkan mode normal didominasi dengan lingkaran berwarna putih kebiruan. Nice banget. Satu hal yang keren juga dari Hyundai Staria ini adalah di area dashboard depannya sangat bersih, tidak ada tuas transmisi karena semuanya sudah model pencet kayak gini nih Sobat Kabaroto. Jadi tidak perlu pindah shift gear lagi, hanya model tekan aja. Dan juga ini sama kayak yang ditanamkan pada Hyundai Ioniq 5. Berpindah ke area atas nih Sobat Kabaroto. Di sini terdapat beberapa pengaturan mulai dari lampu-lampu. Di sini ada lampu baca yang keren banget. Dan juga tombol-tombol untuk pintu. Kita bisa mengoperasikannya dari kabin depan untuk pintu bukaan samping. Seperti itu. Let's go, kita tutup lagi. Serta yang menariknya, untuk pintu belakang juga bisa dibuka dari kabin depan kayak gini nih Sobat Kabaroto. Yang harus Sobat Kabaroto tahu juga bahwasannya Hyundai Staria ini adalah MPV keren yang udah disematkan oleh panoramic sunroof, yang pastinya pengaturannya bisa tilt dan juga sliding ke belakang. Gua akan kasih contoh untuk mode tiltnya dulu. Nah, itu mode tilt tuh Sobat Kabaroto. Sekarang gua akan kasih tahu untuk mode bukaan ke belakangnya. Selain itu, di area belakangnya sendiri juga ada untuk membuka dari panoramic sunroof ini. Jadi, enak banget rasanya kalau misalkan kita ada di area kabin tengah sampai belakang untuk ngerasain pemandangan yang indah sembari berkendara menggunakan Hyundai Staria 1 ini. Beres dari area depan, sekarang gue mau kasih tahu ada keseruan apa di area kabin tengah hingga belakang dari Hyundai Staria yang katanya MPV keren dari Hyundai 1 ini. Let's go, ikutin gue. Ini dia nih Sobat Kabaroto. Definisi like a boss emang bisa terpancar banget saat Sobat Kabaroto ada di area kabin tengah dan juga belakang dari Hyundai Staria 1 ini. MPV ini selain dimensinya yang besar, ternyata dalamnya pun juga menjual keluasan area kabinnya. Ditambah juga dengan kenyamanan-kenyamanan yang disematkan pada area tengah, mulai dari jok model captain seat kayak gini, dan juga pengaturan-pengaturan di area jok tengahnya nih. Nah, ini Sobat Kabaroto bisa atur. Nah, untuk kenyamanan seperti ini dimaksimalkan untuk kaki semakin naik. Tapi kalau misalnya Sobat Kabaroto ingin sedikit agak tegak untuk mungkin bekerja, nah posisi ini rasanya cocok banget nih. Ditambah juga terdapat pendingin serta penghangat dari jok yang sudah berventilasi dari Hyundai Staria 1 ini. Terlihat megah dan juga mewah karena luasnya dapat banget, dan juga interior-interiornya yang ditanamkan juga disematkan hampir sebagian kulit-kulit kayak gini. Selain itu, kalau Sobat Kabaroto perhatikan, kaca sampingnya unik banget. Selain lebar, dia ada model slide-nya juga, dan juga ini dia yang keren. Adalah sebuah tirai yang sangat multifungsi supaya kita nggak kena terik matahari banget, plus juga bisa menjaga privasi kegiatan Sobat Kabaroto saat di dalam area kabin dari Hyundai Staria. Rasa nyaman juga bisa kita rasain nih Sobat Kabaroto saat kita ada di captain seat dari Hyundai Staria 1 ini. Sekedar informasi, bahwasannya Hyundai Staria ini punya dua model pilihan nih Sobat Kabaroto. Yang pertama,
untuk yang 7 seater. Yang kedua ada yang 9 seater. Jadi tinggal Sobat Kabaroto perhatikan yang mana yang sekiranya menjadi kebutuhan Sobat Kabaroto semua. Lanjut, gue akan kasih tahu bahwasannya kenyamanan yang dijual oleh jok dari Hyundai Staria salah satunya adalah dari footrestnya nih Sobat Kabaroto. Dengan tombol pengaturan yang sudah full elektrik, nah kayak gini, Sobat Kabaroto bisa mengoperasikan bahwasannya ini bisa digunakan saat Sobat Kabaroto membutuhkan topangan yang nyaman di area kaki nih. Nah, itu bisa di-adjust juga nih Sobat Kabaroto dengan tombol yang ada di atas ini. Kira-kira kalau posisi nyaman gua kayak gini, plus juga ada railingnya yang fungsinya bisa memperluas atau justru kita ingin lebih dekat ke area kabin depannya. Gua akan kasih contoh, gue lipat dulu footrestnya. Ya, cukup segini. Lalu kita tarik tuas yang ada di ujung kanan depan. Kita bisa sesuaikan duduk kita senyaman apakah, atau bisa juga dimaju dan dimundurkan ya Sobat Kabaroto. Seperti itu Sobat Kabaroto. Yang kerennya lagi, untuk pengaturan AC di area kabin tengah hingga belakang semua bisa di-adjust lewat salah satu panel yang ditaruh di area atap samping kanan ini. Nah, kita bisa memperbesar atau memperkecil suhu, meningkatkan atau mengurangi dari tekanan udara AC, off maupun auto nih Sobat Kabaroto. Dan juga untuk penyesuaian dari arah aliran udara angin AC-nya nih. Sobat Kabaroto masih kurang ngerasa nyaman dari apa aja yang disematkan dari Hyundai Staria. Untuk perjalanan jauh, kayaknya Sobat Kabaroto udah nggak perlu ragu lagi. Karena selain dimanjakan dari segi kenyamanan saat duduk, untuk perjalanan jauh, hiburannya sendiri, speakernya sudah dilansir oleh Bose seperti ini. Mau jadi penumpang di area paling belakang? Bisa banget. Gua akan tunjukin seberapa luas Hyundai Staria di area kabin paling belakang. Ini dia. Lega banget kan sob? Gua ngerasa sih sangat lega banget. Karena yang menariknya, untuk sebuah MPV 7 seater kayak gini, ini adalah area yang sangat lega banget untuk di kabin ketiganya Sobat Kabaroto. Selain itu, di sini juga ada pengaturan menggunakan tali yang bisa ditarik kayak gini untuk melipat jok bisa sampai penuh ketika Sobat Kabaroto membutuhkan area bagasi yang lebih luas. Yang menariknya lagi, row 3-nya ini bisa di-adjust ya Sobat Kabaroto. Selain bisa dilipat habis, ini juga jok belakangnya bisa ditarik melalui tuas yang ada di bawah. Sehingga railing yang sudah dipasang bisa difungsikan dengan baik sebagaimana rupa, sehingga Sobat Kabaroto bisa adjust kenyamanan posisi duduk di area row ketiga dari Hyundai Staria 1 ini. Beres gua ngebahas area interior yang udah cukup lega dan juga dimanjakan oleh banyak-banyak hal serta fitur-fitur canggih. Sekarang gua akan kasih tahu ke Sobat Kabaroto semua gimana rasanya impresi berkendara dari Hyundai Staria 1 ini. Let's go, kita ke depan. Let's go guys, masuk. Nah, ini dia nih Sobat Kabaroto. Sekarang gue akan membuktikan bahwasannya Hyundai Staria sebagai MPV yang sangat futuristik, tapi nyatanya area interiornya juga bisa memuat banyak orang, yang pastinya cocok banget buat Sobat Kabaroto semua yang sekiranya nanti ingin berkendara jarak jauh, karena nantinya gue akan bertanya-tanya ke teman-teman yang gue ajak di belakang gimana rasanya sebagai penumpang dan disopirin naik Hyundai Staria. Oke Sobat Kabaroto, jadi sekarang gua akan ngasih tahu ke Sobat Kabaroto semua bahwasannya ini adalah sebuah impresi berkendara dari Hyundai Staria. Yang pertama, gua akan ngasih tahu salah satu fitur yang sangat keren banget,
dari Hyundai sebagai sebuah MPV yang pastinya keren banget. Tampilannya sangat futuristis dan area interiornya pun sangat keren. Fitur yang pertama adalah di mana mobil ini sudah dilengkapi oleh yang namanya Adaptive Cruise Control, Sobat Kabaroto. Jadi semua itu sudah disempurnakan dengan fitur-fitur yang semenarik mungkin dan juga mempermudah Sobat Kabaroto semua saat mengendarai Hyundai Staria. Sebagai sebuah MPV yang pastinya akan bisa membawa Sobat Kabaroto pergi bersama banyak orang, fitur-fitur keselamatan yang modern itu pun juga hadir, seperti lane keeping assist. Jadi di mana saat kita melewati jalanan dengan marka jalan putus-putus, maka sensor dari mobil ini akan membaca, jadi setir ini sendiri pun akan bergerak mengikuti sesuai dengan marka jalan yang ada. Nanti gue akan mencontohkan seperti apa kerja dari lane keeping assist tersebut. Tapi pastinya Sobat Kabaroto juga harus mengutamakan keselamatan, di mana fitur ini sesekali pun harus mengingatkan kita untuk tetap memegang lingkar kemudi. Selanjutnya, untuk dari segi kenyamanan. Dari segi kenyamanan, gue sebagai seorang pengendara sangat merasakan kenyamanan dikarenakan hampir seluruh, bahkan keseluruhan kecuali row ketiga, joknya sudah berventilasi dan bisa diatur untuk dingin maupun panasnya, bisa disesuaikan. Dan juga untuk entertainmentnya, audio sudah disupport oleh yang namanya audio Bose nih Sobat Kabaroto. Jadinya perjalanan jauh sudah pasti akan terasa nyaman dan tidak membosankan dengan musik-musik yang Sobat Kabaroto suka, dan juga bisa terkoneksi langsung melalui Android Auto ataupun Apple CarPlay. Nah, ini dia nih Sobat Kabaroto, salah satu contoh fitur yang sedang bekerja dari Hyundai Staria 1 ini, yaitu lane keeping assist, di mana saat ada marka jalan, maka lane keeping assist ini akan bekerja. Jadi gue akan tunjukin di sini, gue tidak memegang lingkar kemudi, tapi justru sensor ini akan membaca bahwasannya mobil akan terus pada jalur atau ruas di mana mobil ini sedang berjalan. Nah, ini dia nih Sobat Kabaroto. Yang menariknya adalah mesin dari Hyundai Staria sebagai sebuah MPV yang pastinya nyaman untuk diajak jalan-jalan dan pastinya bisa memuat banyak orang ini. Mesinnya cukup tangguh nih. Dengan mesin diesel dengan turbo berkapasitas 2200 cc, mesin ini dirasa sangat cocok banget digunakan oleh sebuah MPV, terutama untuk perjalanan jarak jauh, karena mesinnya cukup tangguh banget nih Sobat Kabaroto. Walaupun kita sekarang ngetesnya dalam keadaan dalam kota aja, dekat-dekat doang, tapi pastinya untuk sebuah MPV sekeren Hyundai Staria, pastinya ini mobil enak banget untuk diajak pergi-pergi jauh. Sekarang gua akan membahas mengenai visibilitasnya nih Sobat Kabaroto. Jadi, untuk mobil dengan dimensi yang sangat luas seperti ini sudah dapat dipastikan bahwasannya area dari kaca depannya itu pun sangat luas. Begitupun dengan spion. Dan spion yang luas ini pun didukung dengan fitur yang namanya blind spot monitoring, dimana saat kita ngesen, misal kita ngesen ke kanan, nanti di layar cluster instrumennya akan muncul titik blind spot di area bagian spion kanan bawah nih Sobat Kabaroto. Begitu pula sebaliknya. Jadi buat Sobat Kabaroto semua tidak perlu lagi merasa takut berkendara menggunakan Hyundai Staria, dikarenakan seluruh fitur-fitur menarik yang bekerja di dalamnya sudah dapat mendukung Sobat Kabaroto semua dalam berkendara. Kalau gua ngeliat sendiri aja menggunakan spion yang ada di kanan dan kiri gua ini, itu hampir seluruh dari area bodi ini terlihat sekaligus beberapa meter ke area samping kanan maupun kiri cukup terlihat dengan luas. Nah, sekarang gua akan coba sedikit tanya-tanya nih mengenai orang yang gua ajak untuk keliling-keliling untuk ngerasain rasanya ada di area kabin dari Hyundai Staria 1 ini. Yang pertama dari area depan kiri. Nah, ini namanya Bang Dika nih. Gimana Bang Dika rasanya menurut lo? Duduk di depan sih enak banget, nyaman. Terus ya emang nyaman sih. Captain seatnya ini termasuk enak nggak nih? Armrestnya enak banget. Armrestnya Ngepas di tangan. ngepas di tangan. Santai. Tapi ini bisa disetel juga loh. Oh, Bisa disetel juga. Oh ya, bisa disetel. Plus juga pengaturan joknya ternyata bisa disetel juga tuh Bang, sesuai dengan postur tubuh lu yang cukup tinggi.
Nah, sekarang gua akan coba tanya setelah untuk area depan, row depan, row 1, sekarang gua akan coba tanya nih ke Mas Dimas gimana rasanya duduk di captain seat, yang rasanya biasanya ini sangat spesial banget untuk ada di area captain seat. Gimana Mas Dimas? Apakah rasanya like a boss dengan banyak pengaturan di area jok? Like a boss banget. Like a boss banget. Emang enaknya disetirin. Oh ya. Apa? Nebeng se-Staria ini. Oke, berarti emang cocok banget nih buat kalian-kalian yang pengen ngerasain like a boss ada di area kabin tengah dengan fitur andalannya salah satunya itu adalah jok dengan captain seat nih Sobat Kabaroto. Dan juga harus Sobat Kabaroto ingat bahwasannya di area captain seat itu terdapat banyak pengaturan yang bisa diposisikan sesuai dengan kenyamanan si penumpang. Plus juga ada fitur penghangat sekaligus pendingin. Jadinya bisa menyesuaikan sesuai dengan iklim yang ada di daerah Sobat Kabaroto semuanya. Yang terakhir, mungkin gue bisa tanya ke anak-anak area belakang. Terlebih mungkin kalau anak-anak belakang bisa ngerasain suspensinya kali ya ketika tadi gue bawa ke jalanan yang mungkin sedikit bergelombang ataupun nggak rata. Gimana nih anak-anak belakang rasanya? Untuk bangkunya sendiri kan didesain untuk 3 orang. Oke. Tapi di sini cukup buat 4 orang ya. Oh ternyata cukup 4 orang ya, walaupun memang harus sedikit berdesakan. Ini hanya opsional aja, tapi ternyata pun dengan kondisi 4 orang dengan badan penumpang di area belakang yang cukup ramping. Nah, itu sangat memuaskan tuh Sobat Kabaroto. Gimana nih Sobat Kabaroto? Apakah setelah melihat video mulai dari impresi, interior hingga eksterior semuanya udah gue bahas, Sobat Kabaroto tertarik dengan salah satu MPV futuristis kayak gini, yaitu Hyundai Staria yang di samping gue. Hadir dengan 2 pilihan nih Sobat Kabaroto, yang rasanya mungkin bisa Sobat Kabaroto sesuaikan dengan kebutuhan Sobat Kabaroto. Yang pertama, ada yang 7-seater, yang kedua, ada yang 9-seater. Pastikan Sobat Kabaroto untuk memilih Hyundai Staria sesuai dengan kebutuhan Sobat Kabaroto. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan pastinya pantengin terus YouTube channel Kabaroto. Dan jangan lupa main-main ke website resmi di www.kabaroto.com untuk tahu semua informasi terbaru tentang dunia otomotif. Gue Dion pamit undur diri, sampai ketemu di review-review kendaraan selanjutnya. Bye!